Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita punya tantangan menarik nih. Halo. Tantangan apa nih kali ini? Membongkar sebuah ide yang mungkin kedengarannya agak berlawanan ya sama intuisi kita. Ini dari bab 2, buku The Beginning of Infinity. Oke. Buku David Deutsch itu ya, selalu menarik emang. Betul, judul babnya kan Closer to Reality, semakin dekat dengan realitas. Benar, buku ini memang penuh dengan gagasan yang memprovokasi pemikiran. Dan bab 2 ini secara khusus menggali hubungan antara kita, terus alat-alat ilmiah yang kita ciptakan, dan yaitu realitas alam semesta yang coba kita pahami. Persis. Jadi misi kita kali ini mau menjelajahi argumen sentral di bab itu. Gimana mungkin alat-alat sains yang makin canggih, teleskop raksasa, mikroskop elektron, apalagi tuh, akselerator partikel. Iya, yang canggih-canggih itu. Nah, itu kan secara fisik justru kayak menciptakan lapisan demi lapisan ya antara kita sama objek yang diamati. Tapi kok malah diklaim membawa pemahaman kita semakin dekat gitu loh sama realitas sesungguhnya. Nah, ini dia inti paradoksnya. Kita sering mikir kan, melihat lebih jelas itu ya sama dengan lebih dekat. Teleskop misalnya, rasanya kayak bawa bintang jauh itu ke depan mata kita aja gitu. Ya, rasanya gitu. Tapi buku ini argumennya, kedekatan yang sesungguhnya itu bukan soal fisik atau visual semata, tapi lebih ke kedekatan konseptual, kedekatan pemahaman yang benar. Kedekatan pemahaman, oke. Dan untuk mencapai itu, ironisnya, kita seringkali justru perlu menjauh secara fisik. Lewat perantara alat itu tadi. Oke. Mari kita mulai bongkar ini pelan-pelan. Mungkin titik awalnya perbedaan mendasar antara apa yang kelihatan sama indera kita dan apa yang kata sains tentang realitas di belakangnya. Contoh klasik aja deh, langit malam. Iya, langit malam. Anda lihat kan, ribuan titik cahaya berkelip, kelihatannya mirip-mirip aja. Indah sih, tapi ya datar gitu kelihatannya. Betul. Penglihatan langsung kita itu kan cuma nangkep foton yang kebetulan aja nyampe ke retina. Indra kita nggak ngasih tahu kalau titik-titik itu sebenarnya bola gas pijar raksasa. Jauh banget ya jaraknya. Jauh banget, triliunan kilometer. Terus intinya itu tungku fusi nuklir, suhunya jutaan derajat. Matahari kita aja kelihatan beda banget kan, cuma karena faktor deket aja. Dekatnya aja 150 juta kilometer ya. Nah itu dia, itu udah termasuk deket kalau skala kosmik. Gimana kita bisa tahu semua detail itu tentang bintang-bintang yang jauh banget itu, komposisi kimianya, suhunya, energinya dari fusi nuklir? Kan kita jelas gak pernah ke sana. Ini pasti lebih dari sekedar melihat aja kan? Tepat, disinilah konsep kunci dari buku ini masuk, yang sebenarnya udah disinggung juga di bab 1. Yaitu peran sentral teori dan penjelasan. Teori dan penjelasan, oke. Pengetahuan kita soal bintang itu nggak datang dari pengamatan pasif, sama sekali bukan. Itu datangnya dari kombinasi pengamatan yang kemudian, nah ini penting, ditafsirkan melalui kerangka teori. Teori fisika, astrofisika yang kuat. Contohnya gimana tuh? Misalnya gini, kita bisa tahu komposisi bintang itu dari analisis spektrum cahayanya. Pola garis gelap atau terang di pelanginya cahaya bintang itu loh. Oh, yang kayak barcode itu ya? Nah, bisa dibilang gitu. Tapi pola itu cuma bisa diinterpretasikan dengan benar kalau kita pakai teori mekanika kuantum dan fisika atom. Tanpa teori itu, ya cuma garis-garis aja. Jadi teori itu kayak kacamata konseptual gitu ya, yang bikin kita bisa membaca makna di balik data mentah yang ditangkap indera atau alat. Persis, itu analogi yang bagus. Teori yang baik, penjelasan yang sulit divariasikan, tapi jangkauannya luas, itu memungkinkan kita melampaui keterbatasan indrawi kita. Indra kita itu cuma pintu masuk data awal aja. Tapi pemahaman mendalam tentang realitas apa sebenarnya bintang itu, datangnya dari kemampuan kita membangun dan menguji penjelasan rasional. Tanpa teori, spektrum bintang ya cuma sekumpulan garis warna-warni aja, nggak ada artinya. Tapi dengan teori. Dengan teori, itu jadi jendela. Jendela buat ngintip proses fisika di objek yang luar biasa jauhnya. Oke. Ini membawa kita ke peran alat bantu nih, kayak teleskop tadi. Secara naluri kan kita ngerasa teleskop bikin bintang lebih dekat. Tapi di bab 2 ini, argumennya malah sebaliknya. Alat-alat ini secara fisik nambah jarak. Gimana tuh maksudnya? Coba deh bayangin praktek astronomi modern sekarang. Jarang banget loh astronom profesional itu beneran nempelin mata mereka ke lensa okuler teleskop gede. Oh iya,
Kayak di film-film dong? Nah, itu lebih sering di film atau mungkin astronom amatir ya. Kalau astronom profesional, mereka kerjanya lebih banyak sama data. Ah, saya mulai paham. Jadi mereka nggak lagi melihat bintang secara langsung gitu ya, tapi ngelihat representasi bintang itu. Betul sekali. Apa yang mereka lihat itu seringkali malah citra digital di layar komputer. Dan citra itu bisa jadi berwarna palsu. Berwarna palsu. Maksudnya? Maksudnya, warna-warna yang kita lihat di layar itu sebenarnya merepresentasikan intensitas gelombang radio atau sinar X atau suhu permukaan, bukan cahaya tampak yang bisa ditangkap mata manusia biasa. Wow. Oke. Atau bahkan outputnya bisa jadi bukan gambar sama sekali, bisa jadi cuma ya angka-angka, grafik, atau kurva data gitu aja. Contoh penemuan pulsar oleh Jocelyn Bell yang tadi sempat disebut itu menarik banget. Dia kan nggak ngelihat bintang aneh kedap-kedip gitu di langit kan? Sama sekali enggak. Jocelyn Bell itu waktu itu masih mahasiswa S3 ya. Dia nemuin pulsar pertama kali tahun 1967 itu bukan dari pengamatan visual. Terus dari mana? Dia ngelihatnya sebagai pola sinyal yang aneh, berulang secara teratur banget. Kayak coretan gitu di grafik kertas yang panjangnya berkilo-kilometer yang keluar dari teleskop radio. Grafik kertas berkilometer? Lah itu nggak cocok sama sumber radio manapun yang udah dikenal waktu itu. Butuh analisis dan interpretasi teoretis lagi buat nyimpulin kalau sinyal itu asalnya dari jenis objek baru yang belum pernah kebayang sebelumnya. Yaitu si bintang neutron yang muter cepat itu ya, pulsar. Tepat. Bintang neutron yang berotasi sangat cepat. Jadi alatnya, teleskop radio sama pencatat grafiknya itu secara fisik kan jauh banget ya misahin Bell dari objek kosmik itu. Tapi justru data abstrak itulah yang bawa dia ke penemuan realitas baru. Tapi bukannya data digital atau gambar berwarna palsu itu sendiri bisa dibilang semacam ilusi juga ya? Kenapa representasi itu dianggap bahwa kita lebih dekat ke realitas dibanding katakanlah ngelihat bintang berkelip pakai mata telanjang? Itu mungkin pertanyaan yang muncul di benak pendengar kita nih. Representasi data itu, meskipun kelihatannya nggak alami kayak pandangan mata langsung, itu dirancang dan diproses berdasarkan teori yang udah mapan. Tujuannya untuk mengurangi atau mengkompensasi ilusi dan keterbatasan yang memang ada pada pengamatan langsung. Contohnya, bintang berkelip tadi deh. Oke, bintang berkelip. Kenapa sih bintang kelihatan berkelip padahal katanya aslinya enggak? Nah, kelipan itu kan disebabkan sama turbulensi di atmosfer bumi kita. Itu yang ganggu jalur cahaya bintang pas mau masuk ke mata kita atau teleskop. Oh, jadi gara-gara atmosfer ya, bukan bintangnya yang kedap-kedip? Betul. Itu bukan sifat asli bintangnya. Itu namanya kesalahan parokial, istilah yang dipakai Deutsch di buku ini. Maksudnya, kesalahan atau distorsi yang disebabkan sama kondisi lokal kita di sini, di bumi, di bawah lapisan atmosfer ini. Oke, terus hubungannya sama alat. Nah, teleskop modern itu sering dilengkapi teknologi canggih, namanya optik adaptif. Optik adaptif. Gimana cara kerjanya tuh? Secara sederhana ya, sistem ini pakai sensor buat deteksi gangguan atmosfer secara real time. Terus informasi ini dipakai buat secara aktif ngubah bentuk cermin sekunder teleskop. Bisa ratusan kali per detik loh. Wow, cepet banget. Buat apa? Buat ngompensasi distorsi atmosfer tadi. Hasilnya, citra bintang yang jauh lebih tajam, lebih stabil. Bintangnya jadi nggak berkelip lagi. Jadi alat ini secara aktif menghilangkan ilusi yang disebabkan lingkungan kita. Gitu ya? Tepat. Dia misahin kita dari pengalaman langsung bintang berkelip. Tapi justru membawa kita lebih dekat pada realitas fisik bintang yang sebenarnya stabil. Jadi data yang diproses secara teoretis ini, dalam kasus ini, lebih benar daripada pengamatan naif pakai mata aja. Jadi intinya bukan sekedar ngeliat, tapi ngelihat dengan benar ya. Dengan mengoreksi distorsi dan ilusi. Wah, ini benar-benar ngubah pemahaman kita soal apa itu observasi dalam sains. Tepat sekali. Buku ini kan mendefinisikan ulang observasi, bukan sebagai tindakan pasif nerima input sensorik aja, tapi sebagai proses mengatribusikan bukti kepada realitas eksternal. Mengatribusikan bukti ke realitas eksternal. Iya, dan bukti itu pada akhirnya selalu nyampe ke otak kita sebagai sinyal listrik aja kan? Yang krusial itu gimana kita menginterpretasikan sinyal tersebut. Dan interpretasi ini selalu tergantung pada teori atau kerangka penjelasan yang kita punya. Nggak ada itu observasi yang murni atau bebas teori. Wah, ini implikasinya luas banget dong.
Artinya, waktu seorang ahli biologi ngelihat sel di bawah mikroskop cahaya, atau fisikawan ngelihat jejak partikel di detektor, atau bahkan kita ngelihat taman di depan rumah kita, Semuanya sama aja. semuanya pada dasarnya proses interpretasi data sensorik berdasarkan model mental atau teori yang kita pegang tentang dunia. Persis. Ngamatin atom perak pakai mikroskop elektron, di mana yang kita lihat kan gambar di layar yang dihasilkan interaksi berkas elektron sama sampel, itu secara fundamental nggak beda sama Anda ngamatin taman lewat pantulan foton cahaya yang bentuk gambar di retina Anda. Menarik. Keduanya butuh perangkat lunak interpretatif di otak kita. Mikroskop elektron dan teori fisika kuantum yang ngejelasin interaksinya itu jadi perangkat lunak buat atom perak. Sementara pengalaman visual kita sama model intuitif kita tentang objek 3 dimensi itu perangkat lunak buat si taman. Jadi keduanya sama-sama observasi yang dimediasi alat ya, mata atau mikroskop, dan juga dimediasi teori. Benar. Dan ini berlaku juga buat ranah yang lebih abstrak lagi, kayak fisika partikel. Oh iya, gimana contohnya? Ya, fisikawan di akselerator partikel kayak LHC itu kan, mereka mengamati keberadaan dan sifat partikel subatomik kayak Higgs boson, bukan dengan ngelihat langsung. Nggak mungkin. Terus gimana? Mereka melihatnya lewat analisis statistik data yang rumit banget. Angka grafik, puncak di histogram. Itu semua dihasilkan detektor raksasa setelah triliunan tumbukan partikel. Jadi mereka mengobservasi realitas fundamental itu lewat interpretasi data abstrak ini ya, berdasarkan teori model standar fisika partikel. Nah, itu dia. Sekali lagi, alatnya, akselerator dan detektor, itu menciptakan jarak fisik yang ekstrim banget. Tapi justru analisis data yang dipandu teori itulah yang memungkinkan kedekatan konseptual sama realitas subatomik. Jadi alat-alat ini bisa dilihat sebagai perpanjangan dari proses ilmiah itu sendiri ya? Siklus konjektur dan kritik itu? Anda menangkap esensinya. Metode ilmiah kan pada dasarnya proses ngajuin konjektur, hipotesis, teori, penjelasan, terus kita melakukan kritik terhadap konjektur itu, terutama lewat pengujian eksperimental atau observasi baru. Dan alat bantu di sini perannya. Alat-alat ilmiah itu instrumen krusial buat melakukan kritik ini. Mereka memperluas jangkauan observasi kita ke ranah yang nggak bisa diakses indera telanjang. Dunia mikroskopis, kosmos yang jauh, spektrum elektromagnetik yang nggak kelihatan. Mereka nyediain data baru ya? Betul, data baru yang memungkinkan kita nguji, nyempurnain, atau bahkan gugurin teori-teori kita. Dengan bantu nyaring ilusi dan kesalahan parokial tadi, alat bantu kita dekatin kebenaran, yang dalam sains artinya kesesuaian yang lebih baik antara penjelasan, teori, kita, dan realitas fisik. Ada contoh menarik lain di bab 2 ini, tentang mahasiswa pasca sarjana yang tugasnya ngatalogin galaksi dari plat foto astronomi. Buku ini nekankan kalau ini bukan sekedar kerja keras atau perspiration yang mekanis gitu aja. Oh iya, contoh itu bagus banget buat ilustrasiin bahwa bahkan dalam tugas yang kelihatannya repetitif dan padat karya kayak ngumpulin data, peran pemahaman atau inspirasi itu tetap krusial. Sekilas kan mungkin kelihatan kayak cuma nandain titik-titik di gambar aja ya. Iya, kayaknya kerjaan monoton gitu. Tapi ternyata jauh lebih kompleks ya. Mahasiswa itu nggak bisa ngerjain dengan benar tanpa bekal teori astronomi yang cukup. Harus tahu teori dulu. Mereka harus tahu kayak gimana bentuk galaksi yang beda-beda, spiral, elips, tabraturan. Terus gimana bedainnya dari bintang di latar depan yang mungkin kelihatan lebih terang atau lebih gede. Atau bahkan gimana ngenalin artefak di plat fotonya itu sendiri. Goresan, noda kimia, atau jejak satelit. Itu kan bukan objek astronomi beneran. Nah, iya, itu juga penting. Tepat. Ini nunjukin kalau pemahaman konseptual, inspirasi lah kalau pakai istilah buku ini, itu bukan cuma dibutuhin pas ngerumusin teori besar aja, tapi meresap di setiap langkah proses ilmiah, termasuk pas observasi dan ngumpulin data. Jadi, tanpa teori pemandu, Tanpa teori pemandu tentang apa yang dicari dan gimana bedainnya dari noise atau artefak, ya mahasiswa itu cuma bakal ngelihat kumpulan titik sama bercak-acak aja, bukan struktur kosmik yang bermakna. Mereka harus secara aktif menginterpretasikan apa yang mereka lihat berdasarkan pengetahuan teoritis mereka. jadi bahkan kerja keras ngumpulin data pun butuh inspirasi atau pemikiran kritis ya, biar data yang dihasilin itu bermakna dan akurat. Bener sekali.
Tiap langkah, mulai dari ngerancang eksperimen atau alat observasi, ngelakuin pengukuran, ngalibrasi data, sampai nginterpretasiin hasil akhir, semuanya itu didorong dan dipandu sama pencarian kita akan penjelasan yang lebih baik tentang realitas. Alat nggak bisa ngomong sendiri ya. Nggak bisa. Data mentah itu tanpa kerangka interpretatif yang asalnya dari teori, ya cuma kebisingan aja, noise. Teori yang baik itulah yang ngasih suara ke data, ngubahnya jadi bukti yang bisa dukung atau sanggah penjelasan kita tentang dunia. Oke. Mari kita coba rangkum deh penjelajahan kita di bab 2 Closer to Reality ini. Kayaknya kesimpulan utamanya adalah bahwa alat-alat sains, meskipun seringkali bikin jarak fisik lebih besar antara kita sama fenomena yang kita pelajari, Iya, meskipun secara fisik menjauhkan. sebenarnya berfungsi sebagai jembatan konseptual yang vital. Mereka bukan penghalang, tapi malah sarana buat melampaui keterbatasan dan ilusi indera kita. Ya, persis. Mereka memungkinkan kita ngoreksi kesalahan parokial yang disebabkan sama perspektif lokal kita. Dan dengan gitu, kita bisa meraih pemahaman yang lebih dalam, lebih akurat, dan lebih objektif tentang realitas. Mulai dari sifat sejati bintang yang jauhnya jutaan tahun cahaya. Sampai perilaku partikel subatomik di dalam inti atom. Jadi, pemisahan fisik itu justru memungkinkan kedekatan intelektual. Wah, ini benar-benar nawarin perspektif baru ya tentang apa artinya melihat atau mengalami dunia. Apa sih makna dekat sama sesuatu kalau pemahaman kita yang paling akurat tentangnya justru datang dari analisis data abstrak yang diproses komputer, bukan dari sentuhan atau pandangan langsung? Pertanyaan itu menyentuh inti banget soal gimana kita mendefinisikan pengetahuan dan hubungan kita sama alam semesta. Mungkin kedekatan yang paling penting itu bukan kedekatan spasial ya, Tapi, tapi kedekatan pemahaman. Sejauh mana penjelasan kita itu cocok sama realitas. Dan seringkali, buat mencapai pemahaman yang lebih dalam, kita perlu mundur sejenak dari pengalaman indrawi langsung. Perlu pakai alat konseptual dan teknologi buat dapat gambaran yang lebih jernih. ini bawa kita ke pemikiran penutup yang, wah, cukup mendalam nih. Kayaknya nyambung langsung ke judul buku ini ya, The Beginning of Infinity. Betul sekali. Kalau alat dan teori kita terus berkembang nih, terus memungkinkan kita buat mengobservasi dan memahami aspek-aspek realitas yang makin fundamental, makin abstrak, atau makin jauh dari pengalaman sehari-hari. Misalnya kayak sifat ruang waktu dekat lubang hitam gitu. Bisa itu, atau asal-usul alam semesta itu sendiri. Pertanyaannya, apakah ada batas akhir buat apa yang bisa kita ketahui? Akankah kita suatu saat nanti nyampe ke teori segalanya gitu, pemahaman final? Atau Seperti yang mungkin disiratkan oleh judul buku ini, mungkinkah kapasitas kita buat menciptakan penjelasan yang lebih baik, buat ngajuin konjektur baru dan ngeritiknya, pakai bukti baru dari alat yang lebih canggih, itu sendiri nggak terbatas? Mungkinkah perjalanan pengetahuan manusia sama kayak alam semesta yang terus ngungkapin kompleksitas baru, itu merupakan sebuah permulaan tanpa akhir? A beginning of infinity? Apakah jangkauan pemahaman kita pada prinsipnya itu nggak terbatas? Wah, Nah, ini pertanyaan besar yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan.